Nah, itu pasti ngarang. Kalau seperti itu pasti ngarang. Surat Toha itu. Kau jangan bilang ngarang-ngarang, jangan kurang ajar. Toha Kau berapa? kurang ajar. Jangan kau ngaku pintar. Toha berapa, Bang? Tuh kan marah-marah kan? Sudah saya bilang marah-marah. Ayat 14 menerangkan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini Allah. Waduh, bohong lagi. Kau bilang kita Al-Quran bohong. Saya bukakan ya, saya bukakan. Toha berapa? 14. Pokoknya kalau gini, dengarkan. Ini di copy, direkam, dan dibagikan. Dengarkan. Kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan kepada saya dari dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit-edit, tanpa tambah-tambahan, saya terjun dari Monas. Nah. Jangan tak terjun dari Monas kau. Terjun saya dari Monas, tunjukkan ayatnya. Tunjuk ayat di mana Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit-edit, tanpa ditambah-tambahi. Ayo. Ini enggak akan tambah-tambah ini. Toha berapa? Toha berapa? Sesungguhnya aku ini Allah, maka diri Toha berapa? Toha berapa? 14 di surah Toha 14. Saya terjun dari Monas kalau nggak kamu edit ya. Kecuali kamu edit. Toha 14 artinya, oke. Itu aku tahu artinya itu. Bentar, saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu. Sabar. Kalau Islam itu harus hafal dengan Al-Quran. Pokoknya saya terjun dari Monas kalau ada Islam yang bisa tunjuk Allah berfirman kepada Muhammad di Al-Quran tanpa diedit-edit. Terjun. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini Allah ngomong sama siapa? Ini Allah lagi ngomong sama siapa? Ini Allah sedang berbicara kepada siapa? Kepada Muhammad lah, masa kepada Musa, benga. Ini sedang berbicara kepada Musa, bukan kepada Muhammad. Irin. Kau Quranmu aja nggak pernah kau baca. Kalau Musa sholat, berarti Kristen harus sholat. Yang dijadi pertanyaan itu, kapan Allah berfirman kepada Muhammad? Kok kau lari kemana-mana sih? Apa kata arti firman itu dalam kamus bahasa Indonesia? Firman itu artinya abang tahu nggak artinya? Ini tukang mabuk nih orang ini. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Ya, memang kamu Irin tukang mabuk, kamu Irin. Firman kepada Nabi Muhammad. Irin, yang jadi pertanyaan tadi apa? Pernah nggak berfirman kepada Nabi Muhammad? Kan itu. Yang jadi pertanyaan tadi apa, Irin? Pernah atau tidak berfirman kepada Nabi Muhammad? Kan itu. Oke, tunjukkan ayatnya dari dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Aku tunjukin lagi ya, satu lagi ya. Bentar, aku cari Al-Quran di rumah nih. Berarti yang tadi gagal. Gagal yang tadi ya? Yang satu lagi nih. Gagal, berarti gagal, yang tadi gagal. Google dulu. Silakan Dikvan Bros. Gini, saya itu sudah baca Al-Quran itu lebih dari 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Ya. Saya tidak pernah menemukan satu kali pun dari dalam Al-Quran bahwa Allah itu berfirman kepada Muhammad. Tidak satu ayat pun pernah saya temukan. Kalau kalian bisa tunjuk sama saya, Allah berfirman kepada Muhammad, tertulis di Quran, tanpa edit-edit, tanpa tanda kurung, saya terjun dari Monas. Yuk, silakan. Silakan. Mantap itu Bang. Siapa ini nama ini? Wah, ini si Jibril lagi nih, aduh. Jibril! Mom, man, how you doing? I'm doing good. How you been? You ready to get cooked for the third time? Jibril, we've been talking about, can you show us where in the Quran Allah talked to Muhammad? Yeah, no problem. But Anas, let me tell you something real quick, right?
last time, you remember when you asked me a question about proving? No. Let's stick to the subject. Jibril, let's stick to the subject. We are. But I'm gonna tell you again. Like, your question is prove Allah spoke directly to Muhammad, right? Show me one verse in the Quran. Biar saya terjemahin ya. Saya nanya sama dia begini. Tunjukkan kepada saya satu ayat di Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Okay. So listen, Jibril, listen. If you can show me one verse in the Quran that Allah talks to Muhammad, I will jump from Liberty Statue. I will jump. I swear, I do swear. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Sebentar, biar saya tanya dulu si Jibril. Hold up 1 second. So let me. Okay, so what is evidence for you? Like, what specifically are you look for in the Quran where Allah says, "Oh, Prophet all right, Muhammad." So I can find in the Quran that Allah talks to Musa. Allah talks to Adam, to Isa, and so on and so forth. So can you show us one verse in the Quran that Allah talks to Muhammad? Okay, so don't make a parenthesis, right? By Quran itself. I'm not gonna look at the brackets, right? But let's go with this understanding. So when you're asking this question, you're doing an internal critique, right? So you're accepting that the Quran is from Allah, right? And you're asking, just quote one verse. Saya sudah bilang sama dia, tunjukkan satu saja, jangan berbelit-belit. Mau yang dari Indonesia, mau yang dari mancanegara meninggal. Nah, Al-Alaq berapa? Surah Al-Alaq. Oke, Al-Alaq berapa? Sebentar. Al-Alaq berapa? Ayat 1 sampai ayat 9. Kita buka Al-Alaq ya. Apa saya ini ayatnya? Al-Alaq. Oke. Saya bukakan. Di sini si Jibril ditolongin ini sama si Irin. Oke, kita mulai, kita baca. Oke. Aduh, so, ada kakak saya yang menegur saya ini. Jangan. One second. Ada kakak saya yang menegur ini. Jangan bersumpah katanya. Janji aja. Oke, baik. So I promise ya. I do promise that if you can show me one verse, I will jump. Right? I will jump from Liberty Statue. Oke. Saya tanya. Oke, kita mulai ya. Kul ya. Iqra bismi rabbikal khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa yang ngomong bacalah di sini? No, I'm not here for this. Hold on, Jibril. Let me talk to my friend. Oke, Irin. Di sini dikatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa di sini yang ngomong bacalah? Ya, dia menyuruh Muhammad. Allah itu menyuruh Ngarang Muhammad. Mana di sini Muhammadnya mana? Mana di sini Muhammad? Lalu dia nyuruh Yesus baca itu. Ya terserah kamu. Mau di sini nyuruh Udin, mau nyuruh Tono, saya nggak tahu. Mana di sini Muhammad? Mana di sini Muhammad? Siapa? Dalam Islam. Ya nggak tahu. Kamu ngarang-ngarang sendiri. Terserah. Pokoknya saya mau yang tertulis. Ya saya mau apa yang tertulis apa adanya. Apa adanya tertulis di situ. Ya, yang menerima wahyu dalam Islam itu Nabi Muhammad aja. Kamu berhalusinasi apapun terserah. Kamu mau berhalusinasi, mau menerima Budi, mau Tono, terserah. Saya minta ayat Quran itu sendiri. Yuk, gimana? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nggak jelas di situ siapa yang suruh baca, siapa yang disuruh membaca. Nggak jelas. Nggak ada di sini ditulis. Kamu berasumsi liar suka-sukamu. Makanya aku jelasin. Abang mau tahu nggak? Saya ingin tahu siapa di situ yang ngomong dan kepada siapa dia ngomong. Allah berbicara kepada siapa? Abang mau tahu? Saya tidak perlu berita bohong dari kamu. Saya perlu apa yang ada tertulis dalam Quran. Katakanlah dengan menyebut nama Tuhanmu itu kan. Ya, siapa yang ngomong katakanlah? Ya Allah lah. Mana di situ Allah yang ngomong? Di situ kan itu katakanlah berarti siapa? Aduh, asumsi liar kamu, liar asumsi liar. Kalau di sini Allah yang ngomong, maka bunyinya begini, katakanlah dengan menyebut namaku. Harusku. Ini Tuhanmu yang mana lagi? Ini yang ngomong siapa? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Oke, saya tanya dulu sama Jibril. Stop. Saya tanya dulu sama Jibril. So Jibril,
Jibril? Yeah, it was good. All right. So your friend says that here in Al-Alaq 1, verse 1, see, this is Allah speaking. But I didn't see anywhere in here that Allah is speaking. Where does it say that it's Allah speaking? Yeah, so this is going to be the issue. When you state Allah speaking, right? Are you stating even without Angel Gabriel, Allah speaking directly, or the revelation being given to him? No, I need Quran. I need Quran itself says that Allah speaks, Allah talks to Muhammad. That's it. Yeah, so can Allah speak, for instance, like tell the Angel Gabriel something? I don't know. Just quote me. I don't know. Just quote me one verse in the Quran saying that. Don't say you don't know. Clarify your question. Sampai meninggal mereka tidak akan bisa menjawab itu, saudara. Hold up a second. That is, if I bring you a verse right now that says that Allah revealed the Quran to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is that evidence? Speaking is not. Are you talking about your own argument, or are you quoting the Quran? What you listen to me? What you I'm listen to me? speaking about the Quran. If I bring you a verse where it says that Allah revealed the Quran to Muhammad, the Prophet, bring that up. Bring it up. Bring it up. Okay, but I will. But is that evidence? Yes or no? What you yeah, I will. I will accept it as an evidence as long as it in the Quran itself. Adis, listen to me. Sebentar. Biarin dulu, biar dia tunjuk mana. Soalnya kamu Al-Alaq udah gagal tadi. Al-Alaq sudah gagal. And also, yes, Al-Alaq is going to be correct, right? When Allah revealed, right, to Angel Gabriel to tell Muhammad. No repeating. That is, hold up one second. You're just doing a verbatim fallacy. So just like expand my screen. Listen to me. Okay. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Kita kasih dia kesempatan. Yeah. Beri dia kesempatan. Listen to me. So, Speaking is dog. Akhi, hold up one second. Let me read the verse. It says, as for those who believe, do good and... Bro, sebentar Irin, kau disuruh diam kau Irin. Aduh, Irin ini ngoceh terus ini. For those who, as for those who believe, do good and have faith in what has been revealed. What surah is that? What surah is that? Yeah, so it's gonna be Surah Al-Muhammad verse 2, 47. Okay, Muhammad. Okay, sebentar ya. Muhammad. Chapter? Verse? What verse? 2. Verse 2? Okay, Muhammad, surat Muhammad ayat yang kedua. Okay. Go ahead. Yeah, so Wallazina amanu. What does it say? Yeah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Yeah, so what more do you need? That Allah revealed this Quran to Muhammad. No, I need that Allah talks to Muhammad like he talks to Moses, he talks to, Isa, he talks to prophets. So I need in the Quran, Allah talking to Muhammad. Where does Allah speak to Isa directly in the Quran? Oh, I can show you. Let me show you. Okay. Yeah, I want to see this. Okay, sebentar ya. Sabar. Okay, it's in Al-Ma'idah 116. Can you put it up? Yeah, give me a second. Pokoknya kita bikin meninggal mereka. Tiada akan mampu dia, saudara. Tidak akan mampu. This is hilarious. So you're speaking about on the day of judgment. Okay, just read it. Right? Yeah, so... And Allah will say, "Oh Jesus, son of Mary, did you ever ask the people to worship you? Your mother's okay. Your mother as okay. God, Does it Allah speak to Isa? Yeah. So during the day of judgment, yes, but not on earth. Yeah, but he talks to Isa. The only one on earth that received direct revelation was no. Moses. It doesn't matter. So can you show me one verse in the Quran? Allah speaking to Muhammad. Yeah. Okay. Just quote me one verse. Satu saja ucapan Allah kepada Muhammad di Quran. Kalau ada muslim yang bisa jawab, saya terjun dari Monas.
Tanpa edit ya. Bilang ada. Without editing. Like, bro, without editing. Jibril. Edis, why do you just like spam that emoji, that laughing, what is it, sound? because you're funny, bro. Because you're funny, bro. You can you fail. You can show one verse in the Quran saying that. Yeah, so no, so you're saying all Muslims, I challenge you, all Muslims in the world. This is such a stupid question, right? So help Jibril to show one verse in the Quran saying that. Okay, so when it says, as for those who believe, who do good and have faith in what Allah has revealed to Muhammad. So we know that the Quran was revealed who's to speaking? Muhammad. Who's speaking? Who's speaking to who? Yeah, so Allah is speaking. Who's speaking to who? Believers. To the believers. So I just answered. Did I ask you? Did I ask you? Allah speaking to believers? No. I was asking you. Now, how does? Let me answer, Edis. I know. You didn't answer. You felt, bro. Yes. But how does, bro? Are you just gonna like? Edis, what is wrong with you, man? Stop being stupid. Like you're actually slower. Sungguh luar biasa, Jibril. Teman-teman Muslim, tolong bantu dulu si Jibrilin teman kalian ini. Gimana nih? Sudah meninggal. Kok dia malah nunjukin yang lain? Jibril, listen. I didn't ask you to quote one person. Allah talks to believers. I'm asking you, where Allah in the Quran says to Muhammad, he talks to Muhammad. Where is it? Yeah. So you absolutely like he talks to Moses. Hold up a second. How can Allah speak to the believers? Right, the way that He does it in the first place is through Muhammad. But I didn't ask you that. I didn't ask you about it. What I was asking you was, where in the Quran Allah talks to Muhammad? Directly. Like where yes, it says, like for instance, directly. Jesus, like Allah Jesus, speaks, right, on the day of judgment. Yeah. Yeah, there's not going to be any direct verse like this. That means Allah never spoke to Muhammad, correct? No, Allah spoke to him through the angel Gabriel. He never spoke to Muhammad. That's made up story, bro. Can show me. In the Quran, show me, bro. You're not listening. Through the angel Gabriel, you absolute donkey. Yeah, but that's not in the Quran. That's not in the Quran. No, that's in the Quran. Okay, so show me. Are you googling? No, I'm not. Lagi Google ya, saudara-saudara. Mengerikan, saudara. So, just like stop spamming the emoji. So you ask me, right? This simple no, question. Because you're funny, bro. You've been funny. Are you done? Yeah, I'm done. Are you done at us? Yeah, so stop acting stupid, man. Okay, so chapter 47, verse 2. It says, okay, as for those who believe good and have faith. What surah? What surah? Bro, sorry. Are you gonna stay quiet? Yeah. Yeah. Let me open something. Yeah. Let me open my Quran. What surah? What chapter? Okay. Yeah. I just told you chapter 47, verse 2. 47. First. Edis, do I have to fold you again, man? Like last time. It gets boring now. What verse? Something from the Quran. 42. What verse? Verse 2. Okay. 2. Like, look at these people worshiping you in the comments, bro. It's embarrassing. Okay. If it's the... Are you ready? Okay. As for those... You ready? Okay. Okay, go ahead. Yeah, so as for those who believe, do good and... Sebentar, Irin. Sabar, Irin. Irin, sabar, Irin. Okay. Yeah, it says, as for those who believe, do good and have faith in what Allah has revealed to Muhammad. Hold up, don't speak at us, hold up. So Allah, according to this verse, revealed the Quran to Muhammad. Now, if you go to chapter 2, Surah Al-Baqarah, verse 97, it says, say, whoever is an enemy of Gabriel should know that he revealed this to your heart by Allah's word. Bro, listen. It seems like somebody else. It seems like somebody else talking about. Yeah, it seems like somebody else talking about Muhammad. It's not Allah. It's like unknown person.
Mr. X. Are you stupid? It says He's talking about Muhammad. To your heart by Allah's will. What is Allah's will? The angel gave what did I ask you? Through Allah's will. What did I ask you? Bro, you're not quite understanding what I'm asking you. So I told you asked me. No, I was asking you where. I was asking you where. Listen. I asked you where in the Quran Allah talks to Muhammad. Yeah, I just told you Allah doesn't directly speak to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He speaks. All right, you failed. That means you cannot show. Aduh, yang ditanya apa juga kakak nyambung sih. Ya silakan lah, bantu yuk. Nah, sekarang aku yang ngomong. I don't understand the argument. Like, what's the conclusion about us? Jibril, kau diam dulu, Jibril. He told you to shut up. He told you to stop talking. You're lying. Okay. Nah, you're lying. Setiap ini abang bertanya lagi tadi ya. Bertanya. No, he said stop talking 1 second. Di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad? Di mana? Enggak ada, abang bilang ya. Setiap orang kalau ada orang Islam yang bisa tunjuk satu saja ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa edit, tanpa tanda kurung, saya akan terjun dari Monas. Ayo. Catat, rekam, bagikan. Ayo. Kalau ada satu kali lagi. Kalau ada seorang Muslim yang bisa menunjukkan di dalam Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit, tanpa dibikin tanda kurung, tanpa dikarang-karang, harus bunyi ayat itu plek begitu, maka saya Edis TV lompat dari Monas. Silakan. Sekarang aku menjelaskan. Ketika orang-orang kafir bertanya, pernahkah Allah stop, hold on. 1 second, bro. Jibril. Let him speak. Yeah, let him speak. Menjelaskan dia lagi emosi. Silakan. Kirim. Ketika orang-orang kafir Quraisy dulu bertanya, kapan Muhammad pernah diberi firman kepada Tuhan, kepada Allah? Di dalam Al-Quran itu tidak ada. Pikir saya dikutip jawaban. Pikir saya kamu ngutip jawaban, Irin. Mana ayat berapa? Surat berapa? Iya, ini jawabannya. Orang-orang kafir itu minta bukti kalau Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad. Nggak ada buktinya, orang kafir. Mana ayatnya dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad? Orang kafir minta bukti di dalam Al-Quran itu bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Aduh, gagal maning. Mana ayatnya mana? Saya tuh perlu ayat. Mana ayatnya? Surah Al-Alaq. Al-Alaq sudah kita baca. Saya bacakan lagi Al-Alaq ya. Perhatikan. Di dalam surat Al-Alaq berbunyi. Ayat pertama. Oke, kita buka surat Al-Alaq. Kita turuti lagi mau mereka. Ya, one second. Al-Alaq. Oke. Al-Alaq artinya oke. Kita bacakan nih ya. Kita bacakan surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Saya tanya sama kamu, yang ngomong bacalah di sini siapa? Allah. Dari mana kamu tahu ini yang ngomong Allah? Karena penjelasannya dari para ulama. Saya nggak mau. Saya mau langsung tertulis di Quran itu. Saya nggak mau penjelasan dari kamu. Harus tertulis di Quran itu sendiri. Saya sudah tidak percaya lagi dengan dusta, dengan bohong-bohong kalian. Nanti kalian bilang itu di situ Udin yang ngomong, lawan bicaranya Tono. Saya nggak mau. Pokoknya harus di situ dalam Quran itu sendiri. Ayo, siapa? Ya. Itulah perkataan orang-orang kafir terdahulu. Sudah saya bilang tiada akan sanggup dan tiada akan mampu, saudara. Tiada kamu akan sanggup dan tiadalah kamu akan mampu. Itu perkataan orang-orang kafir terdahulu. Saya cuma minta satu saja, bro. Satu saja ayat. Ayo. Come on, Edis, stop acting the phone, man. Edis, normal. Dengar saya dulu. Silakan. Oh, Edis? Ya, silakan.
Silakan, saya dengar. Jadi gini, bagaimanapun kita memberikan penjelasan sama kau ndak akan kau tak perlu memberikan penjelasan. Yang perlu kau lakukan adalah kutip satu ayat. Ayat yang apapun. Oke, mau kamu saya kutip, mau kamu saya kutipkan. Bagi contohnya gimana? Mau kamu saya kutipkan? Belum itu lap tai ayam ya. Kejang dia. Turun langsung, kita kasih turun. Kalau udah begitu kita turun. Make my screen big. I just make my screen big real quick. I need to just like enough, bro. Enough is enough. Enough is enough. No, just okay. Let's stay quiet and let me translate this. Give me a second. It says what? Bro, you failed, bro. You failed. Give me a second. Jibril. Just jelas belum? Aku bilang let me read it. Hold up. Calm down. Shush. Stay quiet. Look. I need the people to know this. Jadi baik dimanapun, baik di Indo, baik di mana, tiada akan mampu, saudara. Tiada akan mampu. Sudah saya bilang, tiadalah kamu akan mampu kecuali kamu menjadi pengarang bebas. Yo, silakan. Kecuali mereka berbantah-bantah dengan itu kan perkataan orang let me kafir just like let the people listen to this. Irin, hold up a second. You know this, right? Oke lah, Jibril udah kesurupan dia, kita buang saja dia Jibril. Kita buang saja. Yuk, sekarang teman-teman sekalian ya. Gini loh. Saya bisa ngutip dari kamu ayat dari Quran di mana Allah berbicara kepada Isa, Allah berbicara kepada Musa tanpa ada karang-karangan, tanpa edit-editan. Mau nggak? Mana buktinya? Mau nggak? Mana buktinya? Tunjukin. Baik. Kamu kan ada Quran di situ? Ada. Baik. Dasar orang kafir. Nih, saya bukakan sama kamu ya. Qurannya langsung saya bukakan nih. Nih misalnya nih, di dalam Quran surat yang nih sebentar ya. Nih, di dalam Quran surat At-Toha, ya kan? Ayat yang ayat yang jangan kau potong-potong itu waktu kau bacakannya itu. Nih, ayat yang ke-13 misalnya. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mendirikanku. Ini Toha ayat 13, ayat 14. Kalau kita baca sebelumnya, di sini Musa. Lalu Allah berfirman kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu sebab di mana kamu dapat kata itu? Lalu Allah berfirman, ada di situ? Ada di sini. Lalu tulisannya itu artinya. Bentar nih saya bacakan lagi yang lain nih. Misalnya kepada tentang Isa tadi nih. Nih ya. Di situ nggak ada itu lalu Allah berfirman. Oke. Sekarang coba bacakan. Sebentar, coba bacakan Al-Maidah 116 tadi. Ngarang-ngarang. Al-Maidah 116 dan ingatlah ketika kalau berisik-berisik nanti kau tendang. Dengar. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam. Perhatikan, Allah berfirman, hai Isa putra Maryam. Artinya Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. Betul? Betul nggak? Nah sekarang tunjuk satu ayat di Quran Allah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya terjun dari Monas. Yuk, silakan. Terjeda, Google dulu dia. Google. Sudah saya bilang tiada akan sanggup kamu saudara menjawab ini. Tiada kamu akan sanggup dan tiadalah kamu akan mampu kecuali kamu menambahi dalam tanda kurung. Yo. Pasti kamu bikin dalam tanda kurung di situ. Oke, Dewad. Makasih teman-teman yang kasih mawar. Terima kasih ya teman-teman ya. Irin, silakan Irin. Google dulu si Irin ini. Dia udah nggak peduli lagi nih kalau cari-cari. Kalau Google ku tendang. Ngapain aku di sini ngomong sama orang nggak jelas? Orang lagi Google.
Kalau ada yang bisa, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. 13 tahun saya baca, gimana kamu tuh mau ngajarin saya? Irsa, Muslim? Irsa? Halo Irsa? Oke, kayaknya kepencet ini teman-teman. Banyak yang kepencet ini teman-teman. Teman-teman yang Kristen, tolong ya teman-teman yang Kristen tarik pengajuan diri dari list guest ya teman-teman ya, supaya kita bisa diskusi dengan yang Muslim ya teman-teman ya. Tolong ya, please ya. Silakan naik. Ahan Muslim? Ahan? Nah, ini pasti Kristen, ini pasti yang naik tapi nggak sengaja atau bagaimana. Irin, kamu jangan Google Irin. Kita diskusi kok kamu malah Irin, udah ketemu ayatnya? Surah Al-Alaq itulah. Dia di mana di situ ada Allah berfirman kepada Muhammad, bahkan kata Allah dan kata Muhammad nggak ada di situ. Siapa yang menyuruh perintah sholat itu dari mana? Perintah sholat? Nggak tahu, kok kamu tanya saya? Nah makanya perintah sholat ya dari Allah. Bohong, karena nggak tertulis di situ. Perintah sholat tidak tertulis di situ, beong. Gini loh, dengerin. Bodoh, di surah At-Toha. Pertanyaan saya sama kamu apa? Itu untuk sholat itu. Nggak, pertanyaan saya sama kamu apa? Siapa yang berfirman dan siapa yang difirmankan? Oke, di mana di situ tertulis siapa yang berfirman dan siapa yang berfirman? Pertama di surah Al-Alaq, yang kedua di surah At-Toha ayat 14. Nah, kau tidur dulu. Tidur kau di bawah sana. Mau yang di Indo, mau yang di luar sama baik. Sulit. Tiada akan mampu, sudah saya bilang. Hudi, Muslim bang? Muslim. Ya, silakan bang, bantu saya Kristen bang, diskusi yang bagus ya bang ya. Bantu saya cari ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Nanti bang, tak cari dulu. Oke, cari dulu. Oke, baik. Kita kasih turun dulu ya. Sulit. Ingat sekali lagi ya, saya memberikan challenge kepada Juma dan kawan-kawan. Kalau ada seorang Muslim yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad loh ya, tanpa diedit, tanpa ditambah tanda kurung, tanpa ditambah asumsi liar, ya. Kalau tidak ada tanpa embel-embelnya itu, kalau ada yang bisa tunjukkan, saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Han Hafiz, naik, yuk. Halo. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang kasih Jepri, terima kasih. Halo. Han Hafiz, gimana? Tunjukkan satu ayat. Enggak, ulang dulu pertanyaannya gimana? Tunjuk satu ayat di dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit, tanpa dibikin tanda kurung, tanpa dibikin penjelasan embel-embel. Ayo. Ayat Quran itu sendiri langsung yang ngomong. Oke, silahkan dibuka surat Al-Mudathir ayat 1-7. Oke, Al-Mudathir berapa? Al-Mudathir 100 berapa? Ayat 1-7. Al-Mudathir ayat 1-7. Oke, ya, kita buka. Kita buka ya. Pegang omongan saya ya. Oke. Saya 13 tahun sudah memegang Al-Quran ini. Percuma 100 tahun pun kau belajar Al-Quran kalau hati. Dengarkan biar saya baca. Wahai orang yang berselimut. Siapa di sini yang ngomong? Siapa di sini yang ngomong? Allah. Mana di sini tulisannya Allah? Loh. Mana di sini tulisannya yang ngomong Allah? Mana?
Mana mungkin Allah sendiri yang berkata. Siapa di sini yang berselimut siapa? Muhammad. Mana tulisannya di sini Muhammad? Orang Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Apa tadi saya bilang sama kamu? Tanpa diedit, tanpa ditambah-tambahi tanda kurung, tanpa kamu tambah-tambahi omongan-omongan kamu sendiri. Saya bilang tadi apa? Tanpa diedit, tanpa tanda kurung, tanpa kamu tambah-tambahi, kamu tiada akan mampu. Sudah saya bilang saya terjun dari Monas kalau kamu mampu. Terjun dari Monas. Kamu jangan ngajarin saya soal Quran. Saya ini udah malang melintang dari di Quran 13 tahun. Bapakmu belum lahir, saya sudah pakar Al-Quran. Kita kesempatan ngomong. Kamu enggak ngasih kita kesempatan ngomong. Pertanyaan, apa tadi saya bilang sama kamu? Oke, gini, dengar dulu. Tanpa edit, tanpa tanda kurung, betul? Iya, dengar. Oke, siapa di sini yang ngomong? Siapa di sini yang ngomong? Wahai orang yang berkumul, siapa yang ngomong di sini? Allah yang langsung ngomong. Mana di sini Allah ngomong di sini? Mana? Dengar dulu, belum saya jelaskan kamu. Mana di sini ada Allah, bahkan kata Allah satu pun tak pernah disebut di sini. Makanya kasih kita kesempatan ngomong dulu. Mana bisa kita jelasin kamu enggak mau diam? Diam dulu. Karena sebentar. Kamu dari awal sudah tidak nyimak. Enggak, bukan begitu. Sudah kita saya bilang waktu, tanpa tanda kurung. Kita mau ada waktu kamu kasih ngomong. Tanpa edit. Loh, kamu udah kasih kita waktu ngomong. Gimana bisa jelasin kalau begini? Kasihlah, enggak perlu apa 1 menit. Perlunya kamu menjelasin? Sekarang saya tanya. 1 menit, saya minta setengah menit aja. Apa perlunya kamu menjelaskan? Saya minta sama kamu jangan kamu jelas-jelaskan. Hanya tertulis di situ. Hanya yang tertulis di situ, yuk. Yang mana? Hanya yang tertulis. Dukung pengizinan ini gitu maksudnya. Oh iya dong, jelas dong. Makanya kasih kita kesempatan dulu. Saya dukung penginjilan Edis TV ya. Yang ingin mensupport Edis TV, saya langsung bikin di layar saya samping. Saya ingin sedikit menanggapi statement kamu biar bisa meluruskan gitu loh. Mana jawabannya? Oke, begini. Jadi kenapa di sana Allah tidak ada tulisan yang mengatakan Allah sendiri yang langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri Allah lah yang punya perkataan. Sudah saya bilang. Disebut di sana Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu mana wahyunya? Mana wahyunya? Kenapa nggak disebut di situ? Mana wahyunya? Makanya Al-Quran itu mana wahyunya? Kenapa di situ tidak disebut? Udah kan bisa dijelasin orang kayak tidur. Sudah saya bilang, jangan ada tanda kurung, jangan ada tambah-tambahan, cukup langsung ayat Quran. Kok kamu muter-muter sih? Cukup ayat Quran itu sendiri. Nih, saya kutip contohnya biar kamu tahu. Saya kutip nih. Di dalam surat. Nih. Saya kutip kamu contohnya biar kamu ngerti. Nih. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Nah, jelas kan? Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Itu yang saya minta kayak gini. Nggak perlu kamu jelas-jelaskan, nggak perlu pakai tanda kurung. Udah jelas di sini Allah berfirman kepada Isa. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 16 kepada Isa, wahai Isa putra Maryam. Kayak gitu yang saya minta. Ayo, kalau kamu bisa tunjuk ada kayak gitu dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, saya bukan ini, saya mualaf. Kalau kamu ada bisa tunjuk. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau kamu kasih tanda kurungnya. Nggak perlu tanda kurung, jelas ayatnya. Ya, waduh kok hilang lagi nih. Yuk, teman-teman Kristen yang meminta yang berdiri di kolom antrian, saya mohon dengan sangat dengan meminta maaf. Terima kasih Flipper, pohon kelapanya. Saya minta dengan sangat teman-teman Kristen, tolong jangan naik ya. Berilah kesempatan kepada Muslim supaya mereka saja yang naik kemari dan berdiskusi dengan saya. Tolong. Pusvita Anggraini, Muslim bang? Muslim bang. Muslim? Iya Muslim. Ya, saya seorang Kristen bang. Ya ini acara diskusi ya bang ya. Jadi
Kalau ada kata-kata saya mungkin narasi saya yang agak sedikit apa, saya minta maaf lah. Tapi saya jujur, saya pengen tahu nih Bang. Di ayat Quran surat berapa nih Bang? Allah berfirman kepada Muhammad tanpa diedit-edit, tanpa bikin tanda kurung Bang. Karena saya sudah baca Quran itu lebih dari 100 kali Bang. Katam saya Al-Quran itu 100 kali saya baca. Saya nggak nemu. Kalau ada nemu, berarti Quran saya yang salah Bang. Karena saya pegang nggak pernah ada Bang. Nggak pernah ada. Silakan Bang. Abang kan baca 100 kali katanya, 100 kali hatam. Iya. Terjemahannya loh. Baca aslinya. Terjemahannya. Aslinya abang baca. Terjemahannya Bang. Iya. Oh, cuma terjemahannya. Oh, gitu. Kalau di bahasa aslinya ada, boleh tunjukkan sama saya, coba. Pelajari Al-Quran dengan terjemahan. Iya, karena saya bukan orang Arab, Bang. Masa saya suruh baca Arabnya? Saya ngertinya itu bahasa Indonesia. Saya ngerti. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa ibu, saya di rumah itu dari sejak lahir bahasa Indonesia. Jadi selain bahasa itu saya pusing kepala saya, Bang. Silakan. Semenjak kecil tuh udah diajarkan bahasa Arab, Oke, mungkin kalau di bahasa Indonesianya nggak ada, mungkin di bahasa Arabnya ada. Coba Bang, tunjukin sama saya. Karena kan Abang bilang saya baca bahasa Indonesianya. Nah, mungkin karena di bahasa Indonesianya hilang, coba di bahasa Arabnya biar kita periksa bareng-bareng. Yuk. Coba pertanyaannya diulang. Kalau gini, tunjukkan satu saja ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad seperti Allah berfirman kepada nabi-nabi di dalam Al-Quran, tanpa diedit, tanpa ada tanda kurung, dan tanpa dipelintir-pelintir. Contohnya seperti ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116, ini Allah berfirman kepada Isa. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wa it's qalallahu, ya, dan ingatlah ketika Allah berkata, hai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Jelas Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. Nah, saya minta di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Silakan. Kalau pengetahuan saya, kalau teksnya tidak ada. Tidak ada. Oke, sah ya. Tidak jadi terjun dari Monas. Selamat. Tidak ada ya. Sah ya, sah. Gimana? Karena Al-Quran itu untuk semua umat, bukan untuk Nabi Muhammad. Tapi kepada nabi-nabi lain ada loh. Hanya menyebarkan saja. Iya, tapi gini Bang, kepada Musa ada, kepada Adam ada, ya kan? Kepada orang-orang yang beriman ada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya. Malah kepada Muhammad saya nggak ketemu. Gitu loh. Nabi Muhammad ini disuruh untuk menyebarkan saja, bukan untuk Nabi Muhammad. Oke, berarti artinya Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad ya? Iya, Al-Quran itu untuk semua umat. Sebentar Bang, berarti Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad? Tuh. Sebentar Bang, berarti Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad? Pernah, cuma. Oke, di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa Allah berfirman kepada Muhammad? Iya, Allah itu berfirman kepada Muhammad untuk. Bang, di Quran berapa Bang Allah berfirman kepada Muhammad Bang? Kalau cuma untuk Rasulullah, Allah itu berfirman, maka sulit saudara. Oke, terima kasih Bang Fuswita, jangan dipaksakan. Nampaknya Anda sudah terbata-bata. Terima kasih sudah mampir ke sini. Tolong belajar lagi Al-Quran. Kalau sudah belajar lagi Al-Quran, silakan datang kemari. Terima kasih. Banyak orang nekat yang Aduh, ya begitulah kawan-kawan ya. Kalau kita lihat teman-teman dari sebelah itu sampai mencet ambiar betul ya, kata Bang Nibel Bes ini ya. Jadi kita terus akan pantau guys, hubungan sebelah ini ya, bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan Edis TV ini ya, sampai mabuk mereka ya. Oke teman-teman, terima kasih semua sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih Bocah Tua Nakal, Mauntri, terima kasih guys yang sudah mampir ke live Bang Yuel ya. God bless you, salam
Bagi Bang Joel, Tuhan Yesus berkati kita.